Pembina Kepala SMP Negeri 1 Wilayah Timur, Bapak Leonardus Berdebat, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Wilayah Timur. Pada kesempatan ini hadir bersama dengan kita Pak Siprianus Tupang SPD. Beliau merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lembata yang dengan tempat kerjanya bersama dengan kita di SMP Negeri 1 Wilayah Timur. Oleh karena itu tidak memperpanjang waktu, pada kesempatan ini sebelum kita mulai kegiatan dengan pemaparan dari Pak Sipri, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Pela SMP Negeri 1 Wilayah Timur untuk memberikan arah kita pada kegiatan ini. Kepada Bapak saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Sipri sebagai calon guru penggerak angkatan 9 untuk Kabupaten Lembata yang saya hormati, Ibu Bapak Guru yang berkesempatan hadir pada siang hari ini juga yang saya hormati. Ini adalah merupakan kegiatan pengimbasan yang mana kita semua perlu mengikuti secara baik, karena kedepannya kita semua ini juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama. Ini saja harapan saya. Selamat siang dan selamat berbahagia. Selanjutnya kita berikan kesempatan seluasnya kepada Pak Siprianus Tupang SPD untuk bisa memaparkan materinya terkait dengan budaya positif pada Bapak Guru. Pada Pak Guru saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru hebat di SMP Negeri 1 Wilayah Timur. Pertama-tama patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya, atas penyertaannya, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini, khususnya lembaga SMP Negeri 1 Wilayah Timur dalam keadaan yang sehat adanya. Yang pertama, pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lembata melakukan sedikit penjelasan terkait dengan budaya positif, yaitu aksi nyata saya di modul 1.4. Yang pertama, saya memperkenalkan diri. Fasilitator saya yaitu Bapak Damianus Yosef Wibowo, terus pengajar praktik. Sebelum kita melakukan sedikit penjelasan terkait dengan budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Wilayah Timur, ada 3 pertanyaan pematik, yaitu kita hanya perlu menjawab setuju atau tidak setuju. Kalau setuju maka alasan apa? Terus kalau tidak setuju juga Bapak Ibu memberikan sedikit alasan. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dari pertanyaan yang pertama ini, kira-kira dari pertanyaan pertama ini, apakah Bapak Ibu yang ada di lembaga SMP Negeri 1 Wilayah Timur, apakah memposisikan diri sebagai penghukum? Apakah kepada siswa untuk menjelaskan kenapa sehingga dia terlambat? Nah, jadi misalnya kita sebagai guru pada posisi penghukum, maka ada beberapa kalimat yang pernah kita ungkapkan terhadap siswa. Itu model seperti ini: patuhi aturan saya atau alas kami. Ya.
Terus yang berikut, kamu selalu saja salah. Kita selalu ngomong siswa gitu. Terus yang berikut, kamu selalu dan pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya dia terlambat, maka kita selalu menyalahkan dia tanpa memberikan kesempatan kepada dia untuk menceritakan kenapa sih dia terlambat. Ya. Terus yang berikut, membuat merasa bersalah. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Jadi panggil dia, tanya dia. Terus yang berikut itu sebagai teman, kita guru juga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman para guru bisa negatif atau bisa positif. Positif di sini berupa adanya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya. Terus di bawah itu ada kata-kata yang keluar oleh guru pada posisi teman. Itu. Ayo bantulah demi Bapak. Terus yang berikut, ayo ingat, tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu kata-kata yang biasa kita ini terkait dengan posisi kita sebagai teman. Terus posisi kita yang keempat yang berikut yaitu pemantau. Sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi, kita mengawasi. Misalnya pada saat kita apel di hari Senin, ada Bapak Ibu guru yang selalu memantau anak-anak yang selalu datang terlambat. Itu dia pada posisi pemantau. Ya. Terus yang berikut contoh pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau adalah peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Ya, apa yang telah kamu lakukan? Misalnya seorang siswa yang datang terlambat terus dia sembunyi, maka pasti kita sebagai posisi kita sebagai guru, sebagai pemantau, maka pasti kita tanya, apa yang kau buat di situ? Terus saksi atau konsekuensinya apa? Setelah itu kita panggil dia, terus kita melakukan saksi atau konsekuensi. Terus yang berikut saya lanjut sebagai manajer. Nah, manajer. Posisi kita guru sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana seorang guru dapat berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku. Ya. Dan misalnya murid yang datang terlambat, maka biarkan dia dulu untuk masuk. Setelah istirahat, maka kita panggil dia, terus kita tanya dia, kira-kira kenapa sehingga engkau terlambat? Pasti dia jawab, oh mungkin saya bangun terlambat, atau mungkin tadi malam saya meeting, ya, sehingga saya terlambat. Terus pada posisi manajer ini juga kita tidak mempersalahkan murid sendiri yang menemukan kesalahan. Nah, dia menemukan kesalahannya itu, misalnya kita tanya bilang, kenapa sehingga kau datang terlambat? Pasti dia jawab dengan jujur bahwa tadi malam itu saya begadang, atau tadi malam itu saya tidur terlambat karena main game atau nonton sampai larut malam. Nah, terus kita memberikan sedikit kata-kata yang perlu kita keluarkan untuk posisi kita sebagai manajer itu, apa yang kita yakini. Nah, sehingga pada posisi manajer ini keyakinan kelas itu sudah buat, sehingga apa yang dia lakukan atau kesalahan yang dia lakukan itu berdasarkan kesepakatan kita yang ada di dalam kelas. Nah. Terus yang terakhir keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Yang pertama
Pernyataan yang pertama, ini saya berikan satu pernyataan, yaitu wajib menggunakan helm apabila sedang mengendarai kendaraan roda dua. Ya, apakah pernyataan tersebut di atas merupakan aturan dalam berlalu lintas? Setuju atau tidak? Setuju ya? Itu kira-kira nilai kebajikannya apa? Wajib menggunakan helm apabila sedang mengendarai kendaraan roda dua. Itu dia punya nilai kebajikannya apa? Sehingga terlindungi dari kecelakaan, atau misalnya menjaga keselamatan dan kesehatan, bisa juga kesehatan. Masa kita pakai helm itu kan tidak selamanya keselamatan saja, tapi kesehatan juga. Ya. Terus yang berikut, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, selama ini kan kita menggunakan peraturan kelas, tidak menggunakan keyakinan kelas. Ya. Itu dia punya jawaban di bawah. Keyakinan lebih memuat nilai kebajikan. Tiga pertanyaan pemantik, maka kita lihat bersama terkait dengan konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua, disiplin positif. Terus nilai-nilai kebajikan. Terus kebutuhan dasar manusia. Terus yang berikut, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi yang terakhir itu penyelesaiannya ada di segitiga restitusi. Terus yang berikut, sehingga kita dituntut untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan anak yang ada di dalam kelas kita. Terus yang berikut, disiplin. Disiplin itu berasal dari kata yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa kesadaran, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, seperti yang tadi kita jawab pertanyaan yang tiga tadi. Pak Siprianus sebagai calon guru penggerak yang sudah melakukan pengimbasan tentang budaya positif di lembaga pendidikan ini. Jadi Pak, budaya positif yang sudah diberikan oleh Bapak Siprianus, harapan kami sebagai guru dan sekaligus sebagai kepala di satuan pendidikan ini, bahwa disiplin kita yang selama ini kita terapkan, biasanya anak-anak mengikuti atau melaksanakan disiplin itu karena mereka takut pada bapak dan ibu guru. Nah, sekarang dengan adanya pengimbasan ini, kita mau supaya disiplin kita ini menjadi sebuah budaya yang harus tetap ditingkatkan. Saya Yohanes Paulus Ular, teman dari Pak Siprianus Tupang SPD. Setelah beliau memaparkan tentang budaya positif yang ada di SMP 1 Depok Timur, saya sungguh menyadari bahwa sebagai seorang guru menerapkan disiplin menggunakan pendekatan hukuman. Dan setelah dijelaskan, kami menyadari bahwa anak-anak itu hanya takut pada guru karena dengan tindakan sanksi yang berbau fisik. Dan setelah penjelasan beliau, baru sebagai guru saya sadar dan siap berubah sesuai dengan penjelasan yang dilaksanakan oleh Pak Siprianus Tupang. Terima kasih.